Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia. Nah, hari ini Bu Lydia ingin ngobrolin soal riset. Ada apa sih dengan riset kita? Nah, kan Pak Prabowo sedang mengarahkan kepada perkembangan STEM yang lebih kepada sains, teknologi, engineering, mekanik gitu ya. Jadi bagian-bagian yang kalau bahasa sederhananya IPA-IPA gitu ya. Karena apa? Karena ada banyak hal yang memang mau tidak mau harus dengan pendekatan teknologi dan tentu harus dalam dong ilmunya. Nah, kita sebetulnya sudah punya arahan. Arahannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Makanya di dalam rapat-rapat dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau juga dengan Menteri Pendidikan Tinggi Saintek, boleh dia berkali-kali menyebutkan tentang gimana sih dana risetnya, gimana sih rencana induk risetnya. Nah, kalau kita lihat bahwa kenapa kita mesti punya rencana induk riset? Rencana induk riset itu diperlukan untuk apa? Untuk nanti kita bisa memastikan negara sebenarnya perlu riset apa saja. Negara perlu riset, katakanlah misalnya mau bicara soal nanoteknologi, untuk apa? Dan itu sudah ada desain besarnya di dalam rencana induk riset, dan kemudian semua riset-riset yang dibiayai oleh negara mengacu pada rencana induk itu. Jadi meskipun kita punya dana abadi riset yang ada di perguruan tinggi maupun yang ada di lembaga-lembaga riset, itu nggak diawur begitu aja, tapi clear jelas. Nah, model ini adalah model-model yang kita ambil dari model KAIS-nya Korea. Kalau teman-teman punya teman-teman yang kuliah di universitas-universitas yang KAIS gitu ya, itu adalah yang arahnya lebih ke STEM dan kemudian juga risetnya kebanyakan dibiayai oleh negara mereka. Nah, kalau modelnya Inggris, mereka punya rencana desain besarnya, terus yang menilai ini sebenarnya sesuai dengan rencana negara atau tidak, itu juga mereka punya. Nah, kita sih sebetulnya rencana awalnya dalam penyusunan Undang-Undang 11 tahun 2019 itu seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti bisa lebih jelas dan lebih terarah. Jadi kita punya terfokus, mendalam, dan juga bisa langsung termanfaatkan bagi masyarakat Indonesia. Berapa sih sebenarnya dana riset kita? Kita dana risetnya masuk dalam dana abadi pendidikan yang sekitar sampai saat 2025 kemarin ada 154 triliun, nah kira-kira segitu. Terus 12 triliunnya sudah ditambahkan Pak Prabowo sampai ke 2026 ini, jadi 12 triliun itu untuk riset. Nah, jadi termasuk di perguruan tinggi. Nah, karenanya memang perlu duduk dengan jelas rencana induknya. Memang ketika ditanyakan kepada pemerintah, mereka sedang menyiapkan RPP-nya, rencana peraturan pemerintahnya. Karenanya kita tunggu sedalam apa sih rencana peraturan pemerintah itu sendiri, dan harusnya sih udah cepat ya, karena udah terlalu lama, supaya arahnya tidak lebih baik. Makanya kita perlu memiliki rencana induk riset nasional supaya tahu arah riset kita akan kemana, yang dibiayai oleh negara seperti apa, yang lainnya bisa dibiayai oleh swasta, atau mungkin juga nanti dari korporasi-korporasi lainnya. Semoga iklim riset di Indonesia makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.